Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Dani kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan dan semangat untuk berjuang. Alhamdulillah. Dani, seperti yang sudah saya katakan kemarin, saya akan melaksanakan wawancara dengan Bu Dani hari ini. Sudah siap ya Bu Dani? Siap. Terima kasih. Langsung saja Bu Dani. Ini kaitannya dengan Bu Dani sebagai seorang pemimpin, bagaimana Bu Dani dalam mengambil suatu keputusan. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bu Dani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama ini dalam saya memimpin untuk mengidentifikasi dilema etika atau itu rujukan moral, yaitu yang pertama kita harus bisa memilah mana yang bersifat individu, mana yang sifatnya untuk kepentingan kelompok. Jadi kepentingan individu yang mana, kepentingan kelompok yang mana. Nah, karena kita memang di lembaga, ya paling tidak yang diutamakan itu yang kepentingan kelompok orang banyak yang di sekolah dulu. Kemudian setelah itu kita pilih mana yang benar dan tidak, seperti itu untuk dilema etika. Mungkin seperti itu. Ada yang lain, Bu? Pertanyaan selanjutnya nih Bu Dani. Monggo. Selama ini bagaimana Bu Dani mengambil keputusan di sekolah, terutama bila ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Untuk pengambilan keputusan terutama di lembaga, karena kita memang istilahnya masing-masing individu itu nggak sama ya. Ya kita yang pertama itu ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya kita dari masing-masing kepentingan itu kita pilah lagi bersama mana yang memang yang dikira lebih dibutuhkan, itu yang dikira lebih baik, seperti itu. Jadi nanti dipilah-pilah lagi, kemudian kita musyawarahkan lagi. Kalau memang salah satu yang memang lebih dominan, berarti ya salah satu itu untuk mengambil keputusan dari dua hal yang kiranya penting tadi. Itu seperti itu, Bu Istri. Yang ketiga, langkah-langkah apa yang Bu Dani lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Ya, untuk langkah-langkahnya itu saya ambil 3. Yang pertama itu mengumpulkan semua anggota dulu, karena tanpa anggota nanti siapa yang kita ajak bicara, seperti itu. Yang kedua, bermusyawarah apa saja yang perlu dibahas, yang dibicarakan untuk saat itu. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita menimbang, memilah dan menentukan keputusan, seperti itu. Jadi untuk yang nomor 3 tadi, intinya itu tetap musyawarah mengumpulkan anggota, kemudian musyawarah untuk mengambil keputusan, dan yang terakhir mengambil keputusan itu sendiri. Dan selanjutnya, hal apa yang selama ini Bu Dani anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya, yang paling efektif itu kita ya ketemu, ya face to face, musyawarah bareng, duduk bareng lah istilahnya. Permasalahannya apa, kita selesaikan bersama gitu. Itu sangat efektif sekali. Kalau lewat WA itu kurang kurang efektif seperti itu. Jadi
ketemu itu memang apa Iya. yang hal yang paling efektif Iya. kita bisa mengungkapkan Iya. dari teman-teman kita gitu. Iya. Untuk selanjutnya nggih, apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, kebanyakan untuk dilema etika yang mungkin dari apa ya, dari individu masing-masing orang itu kan nggak sama ya itu kita perlu ya memang perlu ngobrol, ngomong bareng. Itu kemudian yang menjadi kendala kalau nggak datang mungkin ada undangan nggak datang, itu kan kapan kita bisa ngomong gitu, kapan kita musyawarah untuk mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya seperti itu. Jadi kendalanya kalau nggak hadir itu aja ya kayaknya seperti itu. Gitu. Kalau yang seide itu ya mungkin bisa berjalan, kalau nggak seide paling enggak kan kita maunya bagaimana, terus ada solusi, ayo bagaimana ini kita berjalan bersama. Untuk selanjutnya, dalam menyelesaikan masalah itu, apakah Bu Dhani mempunyai jadwal tertentu atau langsung menyelesaikannya dalam satu tempat? Ya, ini kebetulan di lembaga kami itu setiap seminggu sekali atau mungkin hari Senin atau hari Sabtu yang kedua itu ada evaluasi. Dari evaluasi itu masing-masing dari anggota itu menyampaikan pendapatnya. Jadi ada memang waktu tertentu untuk membicarakan hal tersebut. Ya tempatnya tetap di lembaga kita atau mungkin waktunya luang bisa, atau mungkin di luar atau tempat yang sekiranya bisa membuat kita fresh, mungkin di mana gitu ya, itu bisa seperti itu. Mungkin itu Bu Isti penjelasan dari saya. Bagus, Dhani ada jadwal gitu ya, ada jadwalnya bersama. Iya, ketemuan bareng lah ya. Syukur-syukur nanti bagi kalau ada yang mau rujakan sambil ini kan lebih seger ya. Jadi biasanya nyantai gitu nggih. Walaupun sedikit ada masalah, ada masalah sih kita bisa ngomong bareng, kita juga bisa santai. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini membantu Bu Dhani dalam pengambilan keputusan dan kasus dilema etika? Iya, terima kasih. Karena kita di bawah naungan yayasan paling tidak kita juga merangkul dari yayasan setempat ya, itu terutama, dan sangat istilahnya mengayomi untuk amal usahanya seperti itu aja saya rasa cukup. Kita kembali ke yayasan ya, paling utama itu ya. Dan ini pertanyaan terakhir Ibu Dhani, dari semua yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Dhani petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, untuk dilema etika istilahnya memang dari individu, dari seseorang tersebut semua ada kelebihan kekurangan, tapi karena kita memang bekerja di sebuah lembaga dan harus istilahnya ya mengerti satu sama lain, bisa kok nanti kita jalan bareng. Seperti itu hikmahnya Bu. Semua ada kekurangan, ada kelebihan, yang penting kita jalan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ya memang kita kalau sudah berjalan sesuai dengan tupoksi kita, insya Allah apa yang kita musyawarahkan itu bisa membuahkan keputusan yang terbaik. Jadi Bu Dhani, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Saya ucapkan semoga Bu Dhani tetap sehat selalu. Amin. Jadi dalam menjadi pemimpin di
lembaga ini bisa lebih maju lagi. Amin. Terima kasih Bu Gusti. Semoga dengan diberi kelancaran dan kemudahan untuk dalam segala hal. Terima kasih. Ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Diana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Panjenengan gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Nggih. Ini Bu Diana ini seperti yang sudah saya aturkan kemarin bahwa saya ingin mewawancara dengan Bu Diana terkait Bu Diana sebagai pemimpin sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Gitu, nggih. Nggih. Untuk selanjutnya langsung saja saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Diana. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bu Diana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih. Sebelumnya saya sudah dikasih kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kondisi lembaga seperti itu ya. Memang di lembaga itu banyak terjadi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika. Jadi untuk mengidentifikasi saya yang pertama lewat observasi. Jadi artinya pengamatan. Saya melihat kadang kondisi-kondisi kelas, kemudian tentang interaksi antar guru dengan murid, atau bahkan tentang keterlibatan orang tua di sekolah seperti apa. Jadi lewat pengamatan itu. Juga kadang ada informasi yang masuk langsung ke saya seperti itu. Itu identifikasi saya. Berarti melalui observasi seperti itu, nggih. Nggih. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bu Diana mengambil keputusan di sekolah, terutama bila ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Iya, memang terkadang itu ada beberapa kasus yang di situ itu kita bingung menentukan solusinya seperti apa. Jadi saya pertama memang tabayun dulu, biasanya seperti itu. Artinya tabayun itu tentang kebenaran kasus tersebut seperti apa. Jika memang kasus itu benar dan alasannya juga memungkinkan seperti itu, saya memanggil orang-orang yang terlibat di situ, artinya untuk diajak musyawarah, kemudian kita mengambil keputusan yang dirasa itu di antara dua kasus tersebut itu menguntungkan banyak pihak seperti itu. Jadi mengedepankan kepentingan orang banyak seperti itu. Untuk selanjutnya, kemudian langkah-langkah apa yang Bu Diana lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus tersebut? Jadi yang pertama, saya setelah pengamatan itu saya catat dulu, artinya mungkin menunggu waktu yang tepat ya untuk menyelesaikan kasus. Tapi jika dirasa kasus tersebut itu memerlukan waktu yang segera diselesaikan, saya juga memanggil orang yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, kemudian mengajaknya musyawarah, sekali lagi bertabayun tentang kebenaran kasus tersebut dan mengambil keputusan yang tepat yang paling menguntungkan kepentingan orang banyak. Intinya kita tetap musyawarah seperti iya, itu. Betul, tidak menentukan keputusan sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian hal apa yang selama ini Bu Diana anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan ya tetap kita berpedoman pada musyawarah tentunya, karena tanpa musyawarah kita tidak bisa melihat seberapa jauh kasus tersebut
itu menguntungkan atau merugikan, kemudian alasannya bagaimana. Kalau kita musyawarah dengan melibatkan banyak orang yang terlibat dalam kasus tersebut, tentunya kita bisa melihat seberapa jauh kasus itu benar-benar itu sebuah dilema etika atau sebenarnya bukan. Kadang kan seperti itu. Intinya tetap apa namanya musyawarah, kemudian tabayun agar masalah itu jelas gitu. Okay. Untuk selanjutnya, apa yang selama ini merupakan tantangan Bu Diana dalam mengambil suatu keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan terberatnya itu misalnya ketika kita menemui di lembaga itu sebuah kasus yang sama-sama mempunyai alasan yang benar, artinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kadang kita agak sulit juga menyelesaikan masalahnya seperti itu. Namun menurut saya itu tetap dengan mempertimbangkan kasus itu, alasan mana yang paling tepat, kemudian yang nanti tidak merugikan banyak orang, itu yang lebih saya kedepankan seperti itu pertimbangannya. Kemudian untuk selanjutnya, apakah dalam menyelesaikan masalah itu Bu Diana mempunyai jadwal tertentu atau langsung menyelesaikannya dalam satu tempat? Terkadang ada beberapa kasus yang itu harus segera disolusikan gitu ya. Misalnya kalau tentang anak gitu ya, tentang kasus lembaga kita kan tentang anak, ternyata ada kasus anak yang misalnya harus segera tersolusikan. Kalau namanya anak-anak kan mesti punya banyak permasalahan, itu juga berarti kita langsung menyelesaikan. Kadang ibu guru tidak bisa menyelesaikannya, kemudian meminta bantuan ke saya untuk menyelesaikan. Berarti artinya saya harus membuat jadwal di situ. Saya membuat jadwal, kemudian dengan melibatkan ibu guru, kemudian saya menanya ibu guru dulu kasusnya seperti apa, kemudian saya konfirmasi ke mungkin wali muridnya seperti itu, sehingga nanti kita butuh satu jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kalau misalnya tidak melibatkan maksudnya orang tua, mungkin hanya ibu guru dan anak atau anak dengan anak, ini bisa langsung kita solusikan. Tergantung kasusnya gitu. Iya, kalau memang butuh penjadwalan ya ada jadwal sendiri. Kalau memang bisa diselesaikan dalam satu waktu, berarti diselesaikan dengan satu waktu. Betul. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bu Diana dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan itu saya tidak mengambil sendiri ya, keputusan sendiri. Saya mesti melibatkan terutama yang terkait dengan stakeholder yang ada di lembaga itu. Jadi nanti kita mesti melibatkan ibu guru, kemudian orang tua murid, jika memungkinkan juga kadang kita juga melibatkan yayasan sebagai istilahnya penyelenggaranya lembaga tersebut, atau bahkan misalnya kasusnya katakanlah berat dan sebagainya, kita juga bisa ke dinas setempat atau pengawas dalam hal ini seperti itu. Jadi kita tetap mengajak stakeholder yang ada di lembaga tersebut. Sekarang mungkin untuk pertanyaan yang terakhir dan nanti, dari semua yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Diana petik dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, memang sebagai seorang pemimpin, artinya
kepala sekolah dalam hal ini itu kita harus bijaksana ya. Jadi dalam sebuah pengambilan keputusan atau misalnya untuk menyelesaikan permasalahan, kita harus bijaksana dalam hal ini, tidak boleh egois, tidak boleh ini untuk kepentingan pribadi, tapi tetap mengedepankan kepentingan orang banyak yang tidak merugikan lembaga dan stakeholder yang ada di situ. Intinya kita mengutamakan kepentingan orang banyak, kemudian bijaksana dalam melihat sebuah kasus, dan yang terpenting adalah tidak egois. Berarti intinya dalam mengambil suatu keputusan itu tetap harus bijaksana ya, dan juga tidak egois seperti itu. Ini Bu Diana nggih, alhamdulillah wawancara kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sama Bu Diana. Akhirnya saya juga tahu bagaimana Bu Diana mengambil suatu keputusan. Ternyata jadi seorang pemimpin itu berat sekali ya. Bagaimana harus bisa mengambil keputusan dengan bijak dan juga tidak egois seperti itu. Terima kasih Bu Diana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.